Salam jemaat yang dikasihi, kembali bersama saya Pendeta Yunus Lokapitang dalam renungan pagi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks Yesaya 9 ayat 5. Demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tema renungan kita, janji seorang Raja damai. Kondisi kerajaan Yehuda, tempat pelayanan Yesaya, berada di tempat yang strategis. Di utara ada negara adidaya yang sedang berkembang dan mulai meluaskan wilayah kekuasaan dan kepercayaan mereka. Di sana ada kerajaan Asyur dan Babel yang dikenal dengan nama Media Persia, dan di sebelah utara itu ada kerajaan besar yang namanya kerajaan Mesir yang pernah memperbudak bangsa Israel selama 430 tahun. Dalam kondisi yang tekanan inilah dunia di daerah Mediterania Timur Tengah digambarkan sebagai keadaan yang dalam kegelapan. Mereka hidup dalam kekelaman. Kata gelap dan kelam ini menunjukkan satu keadaan yang sulit, penuh dengan ketakutan. Tidak ada damai, tidak ada pengharapan, dan karena keadaan yang sulit itu. Dalam keadaan inilah nubuatan Tuhan Allah berikan kepada Nabi Yesaya bahwa bangsa yang dalam kegelapan itu melihat terang yang besar. Mereka yang dalam negeri kekelaman telah terbit terang yang besar. Kehadiran terang yang besar ini digambarkan menimbulkan sorak-sorai yang besar, sukacita yang besar. Di dalam Yesaya 9 yang saudara bisa baca, digambarkan seperti sukacita di waktu panen, sorak-sorai orang membagi jarahan, dan juga karena ada kondisi damai yang sudah ada. Kuk yang menekan, gandar yang ada di atas bahu, dan tongkat penindas telah dipatahkan. Setiap sepatu tentara yang berab-derab dan jubah yang berlumuran darah telah menjadi umpan api. Ini mengabarkan suatu kondisi tanpa konflik, tanpa perang. Dan jawaban atas keadaan ini adalah dalam ayat yang kelima, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas takhta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukannya. Pertanyaan dalam perenungan ini, apakah nubuatan ini telah digenapi secara sempurna? Sejarah Israel mencatat nubuatan ini belum digenapi secara sempurna. Tuhan Yesus telah lahir mengenapi sebagian dari nubuatan ini. Bangsa-bangsa di dunia, juga Israel, telah melihat terang itu dan mengalami sukacita itu. Tetapi kita belajar baru-baru dalam tanggal 7 Oktober 2023, Hamas menyerang masuk ke wilayah Israel, menembak dan melakukan kekerasan. Ada orang yang mati, ada yang ditawan. Dan saudara, kita melihat Israel menghancurkan Gaza, Hamas menuntut keadilan. Dan baru-baru saja Oktober 2025 ada gencatan senjata yang dimotori oleh Amerika. Namun konflik Israel, isu Gaza, Hizbullah, Hamas, dan juga Masjid Quba Emas Al-Aqsa di Yerusalem masih menjadi isu sensitif yang bisa menimbulkan konflik-konflik baru. Apakah makna nubuatan ini bagi kita yang sedang merayakan Natal?
ini menjadi pengharapan dalam perayaan Natal. Dalam situasi-situasi sulit ekonomi, politik yang digambarkan sebagai kegelapan dan kekelaman, ada harapan. Kristus telah lahir. Surga pagi dari tempat yang maha tinggi telah menyinari kaki kita untuk berjalan dalam jalan damai sejahtera. Kristus sendiri berkata, "Akulah terang bagi dunia." Datanglah kepada Yesus, terimalah Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi yang mampu memberi terang hidup dan kebahagiaan di tengah kegelapan dan kesuraman hidup Anda. Selamat memasuki masa raya Natal. Kelahiran Yesus adalah terang bagi dunia, menerangi perjalanan hidup kita dalam damai setiap saat. Amin. Tuhan memberkati.